Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 11 atau kelas 2, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada pembelajaran di semester genap. Alhamdulillah alamin, ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap ini. Semoga kita, Pak Haris dan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, pembelajaran kita setiap hari dengan baik, dengan sehat dan lancar. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pertama di semester genap ini kita masuk pada bab hormat kepada orang tua dan guru. Jadi kalau kalian menggunakan buku yang berwarna ini adalah buku yang versi terbaru ya. Dan jika kalian menggunakan buku yang lama yang warna hijau, itu sama saja intinya ya. Dicari saja bab tentang hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, pertama kita akan membahas tentang pengertian hormat kepada orang tua. Siapa sih orang tua ini? Ya. Kalau dalam buku ini ya kita baca, seseorang tua adalah ayah serta ibu bagi seorang anak melalui hubungan biologis, yaitu melalui proses adanya pembuahan sampai melahirkan. Dalam istilah lain, orang tua juga disebutkan ayah dan ibu merupakan perantara keberadaan seorang anak di muka bumi ya. Jadi orang tua kita, ayah dan ibu kita itu adalah orang yang mengandung dari ibu ya, orang yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita, kemudian membesarkan kita. Nah, kemudian sikap atau akhlak kita kepada orang tua harus bagaimana ya? Kita sebagai seorang anak ya harus mentaati segala apa yang diperintahkan oleh orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak taat kepada orang tua kita, karena orang tua itu tanggung jawabnya besar ya. Sangat sulit sekali, sangat susah merawat seorang anak dari kecil sampai besar. Apalagi seorang ibu, pengorbanan seorang ibu ketika masih mengandung 9 bulan sampai melahirkan, itu sangat sakit sekali ya. Maka sebagai balas budi kita jangan sampai membuat orang tua kita itu susah, buat orang tua kita itu sedih, atau bahkan sampai meneteskan air mata. Itu jangan sampai terjadi ya. Harus berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka dengan sepenuh hati ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merendahkan diri pada keduanya. Mungkin kita nanti ketika sudah besar, kita sudah sukses ya, misal jadi orang yang sukses, jangan sampai rasa hormat kita itu berubah terhadap orang tua kita. Meski kita sudah sukses ya, orang tua kita ya harus kita hormati ya. Tidak boleh berubah sikap, itu tidak boleh. Kemudian jika kita mungkin berada di perantauan ya, sering mengabari ya, ngasih kabar lah. Karena orang tua itu jangankan di perantauan atau jangan ngejauh dengan anak ya. Kadang anak main keluar rumah kok lama sekali itu sudah bingung mencarinya ya. Apalagi kita kondisi, kalau kalian mungkin ya hari ini ada yang ngekos atau gimana, sekolah ada yang ngekos ya, sering-sering dikabari orang tua seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selain kita hormat kepada orang tua ya, dalam Islam itu kita punya 3 orang tua ya. Anak-anak, dalam Islam kita punya 3 orang tua. Yang pertama adalah orang tua dua kita ya, 2 orang tua kita, ayah dan ibu tadi yang Pak Adi jelaskan di pertama. Yang kedua adalah guru. Nah,
Yang ketiga adalah mertua. Nanti ini kalau kita sudah punya istri atau punya suami, maka kita punya orang mertua. Dan ini posisinya sama tiga ini, ya. Tidak berbeda. Sikap kita terhadap ketiga orang ini harus sama. Karena ini semua berjasa terhadap hidup kita, ya. Kita bahas hormat kepada guru, ya, sosok guru, sosok seorang guru. Kalau di buku ini, ya, bisa dilihat pengertiannya di buku itu, semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu dan mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan, ya. Yang memberi kita ilmu dari kita tidak tahu dulu, tidak tahu membaca, ya, masih TK kita diajarkan membaca ini A, ini B, ya, maka kita tidak boleh melupakan jasa itu, ya. Bedanya orang tua dan guru apa? Orang tua kita, orang tua kandung dan guru, ya, orang tua kita itu yang melahirkan dan membesarkan kita secara jasmani kita. Tapi untuk guru itu adalah rohani kita, ya, pengetahuan kita. Jadi sama-sama penting. Nah, bayangkan ketika guru kita dulu tidak ngajari kita baca, tidak ngajari ini A, B, apakah kita bisa? Sampai sekarang ini tidak bisa. Maka orang tua dan guru ini harus sama-sama kita hormati, ya. Akhlak apa yang harus kita terapkan kepada beliau berdua, yaitu tadi sama kepada orang tua itu mentaati perintahnya, ya, mencintai guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita dan mendidik kita dengan baik. Tidak ada kata mantan guru, ya. Jadi mungkin kita kecil dulu, guru-guru TK kita, guru SD, guru SMP, karena dirasa sudah tidak ngajari sekarang, oh bukan guru saya, itu mantan guru saya dulu, sekarang sudah tidak. Oh jangan, tetap itu guru kita. Tanpa beliau kita tidak bisa sampai saat ini seperti sekarang ini. Apalagi guru-guru kita di SD, di TK, atau bahkan di mengaji, ya, di TPQ, ya, itu jangan sampai dilupakan. Tanpa beliau kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca buku. Beliau itu yang harus sangat dihormati, karena beliau memberikan pengetahuan pertama tentang membaca itu. Jadi anak-anakku sekalian, hormat kepada orang tua dan guru itu harus kita kan, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra itu disebutkan, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak, ya, orang tua kita, ya, harus berbuat baik. Ini sandingan Allah, nasihat dari Allah itu. Allah mengatakan jangan kamu menyembah Tuhan selain Allah, setelahnya berbuat baik kepada orang tua. Saking pentingnya kita hormat kepada orang tua. Karena apa? Karena ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Maka jangan sampai kita itu durhaka kepada orang tua kita. Anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini dulu. Dipelajari dengan baik, disimak, dipahami apa yang Pak Aris jelaskan tadi. Lebih jelasnya, lebih detailnya kamu baca di buku pelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.